Thank you Noni, terima kasih. Dan hari ini saya akan berkata shalom, menyapa para wanitanya Allah di tempat ini. Shalom. Dan saya juga mau katakan bahwa kita boleh nggak katakan selamat datang bulan Desember. Amin. Selamat datang Karena Kak. bulan Desember ini adalah bulan terakhir di tahun 2021 yang luar biasa ini, yang penuh dengan pelbagai kejadian di tahun ini, tetapi yang pasti, yang sangat pasti, kita ada dalam penyertaan Tuhan yang kita rasakan dan kita alami. Amin. Ya, mari para wanitanya Allah, kita bersyukur dan bersuka cita untuk penyertaan Allah. Bahkan sebentar lagi Natal tiba. Ini adalah Natal adalah bukti dari kasih setia Bapa surgawi kepada kita dengan memberikan juru selamat bagi kita umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dan bersukacita di dalam Dia. Amin. Baiklah para wanitanya Allah, tidak panjang lebar lagi ya. Hari ini kita mau sama-sama menerima kebenaran yang memerdekakan kita, dan tema hari ini adalah menjadi seperti apa kata Tuhan. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah sangat diberkati oleh apa yang telah disampaikan, kebenaran yang telah disampaikan oleh hambanya saudari kita yang terkasih Sis Paulina tentang restitusi dan revolusi. Ya, masih ingat ya? Memang biasanya kebanyakan orang berpikir untuk membuat resolusi untuk tahun ke depan. Ya, itu sudah menjadi satu kebiasaan. Tetapi ternyata resolusi itu bisa menjadi satu tuntutan buat kita, diri kita. Yang seringkali justru kita sendirilah yang membuatnya. Yaitu tuntutan bahwa tahun depan saya mau begini, tahun depan saya mau begitu. Dan padahal itu semua belum tentu datangnya dari Tuhan. Nah, sesungguhnya yang kita butuhkan adalah revolusi, katakan, adalah revolusi, yaitu perubahan yang mendasar ya, perubahan yang mendasar, yang cukup mendasar dalam bidang kehidupan kita. Jadi sesungguhnya yang terpenting adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Artinya kita mau berubah dan mau diubahkan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita silakan Lukas 1 ayat 37 38. Kita baca sama-sama. Ya, dikatakan di sini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang luar biasa di sini adalah bagaimana Maria meresponi firman Tuhan ini. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya, Maria sedang berkata bahwa biarlah dirinya menjadi seperti apa kata Tuhan. Ya, meskipun ya, tentunya Maria menghadapi banyak risiko dan tantangan yang tidak mudah. Karena waktu itu ia tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Yusuf. Bagaimana kalau Yusuf menolak dia? Ketika Yusuf mengetahui bahwa dia sedang mengandung, juga apa kata orang tentang dirinya? Bagaimana masa depannya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tentunya banyak pertimbangan yang terlintas dalam pikiran Maria. Tetapi Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Maria membiarkan dirinya menjadi seperti apa kata Tuhan.
Nah, perjalanan hidup Maria itu luar biasa. Dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Maka ketika ia mengatakan demikian, semua yang telah dirancangkan di surga bagi Maria, itu semua terjadi di bumi. Ketika Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," maka dia mengalami hal yang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," maka semua yang berkaitan dan yang terhubung dengan Maria menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Bahkan Yusuf pun Tuhan bicara kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi sepakat dengan kehendaknya. Wow, ketika saya merenungkan ini, luar biasa ya, ketika Tuhan memberikan kepada Maria firman-Nya dan apa menjadi rencananya bagi Maria, dan Maria meresponinya dengan berkata, "Jadilah padaku menurut apa kata Tuhan." Maka segala sesuatu yang terhubung, segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, semuanya diselesaikan oleh Tuhan, dibereskan oleh Tuhan. Ayat ini sangat-sangat memberkati saya karena saya menyadari ini adalah rahasia yang luar biasa dari Tuhan. Karena kita menyadari kehendak Tuhan adalah yang pasti terbaik buat kita. Amin. Demikian juga dengan kita. Bila kita menjadi seperti apa kata Tuhan, maka semua rancangan yang di surga bagi setiap kita itu terjadi di bumi. Katakan amin, ya. Oleh sebab itu, maukah kita saat ini menjelang akhir tahun dengan satu penuh sukacita kita menyambut semua janji, semua perkataan Tuhan dengan penuh sukacita dan antusias. Dan kita berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Maka saya percaya di tahun mendatang kita pasti mengalami suatu perubahan besar dalam hidup kita. Terjadi satu revolusi, yaitu hidup kita menjadi seperti apa kata firman Tuhan. Mari katakan amin bagi firman Tuhan ini. Amin. Nah, semua janji Tuhan tadi, semua janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, atau firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu semua itu masih dalam alam roh, masih merupakan fiksi ya, yaitu artinya belum kelihatan. Ini firman ini belum kelihatan atau belum terjadi di alam nyata kita ini. Tetapi hal itu, yaitu firman Tuhan itu sudah ada, katakan. Firman Tuhan itu sudah ada, ya. Ini harus kita sadari betul-betul dan kita pahami betul-betul bahwa firman Tuhan sudah ada, tetapi itu masih di alam roh, masih belum kelihatan dan masih seperti fiksi buat kita, gitu ya. Tetapi ketika kita berkata seperti Maria, kita katakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," dengan penuh keyakinan dan percaya. Sekali lagi ya, ketika kita berkata akan setiap firman Tuhan yang kita terima, kita katakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," dengan penuh keyakinan dan percaya. Jadi kuncinya adalah dengan penuh keyakinan dan percaya, maka kita sedang memindahkan semua yang di surga itu, yang belum kelihatan itu, atau yang ada di alam roh itu, yaitu realitas surga, hal itu terjadi di bumi. Amin. Ya. Jadi memang firman Tuhan itu adalah kebenaran yang kita belum lihat ketika kita baca, ketika kita terima. Tetapi berbahagialah kita ketika kita penuh keyakinan dan percaya bahwa karena semua apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi.
Mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat 45. Silakan Victor. Dikatakan demikian. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Wow. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Mari katakan bersama-sama saya, amin ya. Jadi kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita telah percaya. Ketika kita menjadi percaya akan setiap perkataan yang Tuhan katakan kepada kita, karena hal itu dikatakan akan terlaksana, pasti terlaksana ya. Sebab firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan terlaksana sesuai kehendak Tuhan dan berhasil. Kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11, silakan Victor. Ya. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan saja ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, luar biasa ya. Tuhan sendiri menjamin ya, dia katakan bahwa firman-Nya yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Dikatakan pula tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Wow, kalau kita baca firman ini adalah satu jaminan dari Tuhan kita. Dia katakan firman-Nya itu, dia jamin pasti terlaksana dan pasti terjadi. Firman Tuhan itu pasti terjadi begitu diucapkan langsung terwujud. Mazmur 33 ayat 9. Silakan Victor. Oke. Katakan demikian di dalam Mazmur 33 ayat 9. Ayat ini sangat memberkati saya. Dikatakan sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Wow, luar biasa ya. Jadi ketika firman Tuhan itu dilepaskan, maka semuanya itu jadi seperti apa yang kata firman itu. Dan ketika Tuhan memberi perintah melalui apa yang dia katakan, melalui apa yang dia ucapkan, maka semuanya yang tidak ada menjadi ada. Amin. Katakan amin. Ya. Wow, saya bergairah melihat membaca firman-firman ini ya. Mari kita coba kita lihat apa sih yang menjadi masalah ya sehingga apa yang sudah dijamin oleh Allah sendiri ini tidak terjadi gitu. Masalahnya adalah ketika kita membaca firman, kita mendengar firman, kita menerima firman, kita tidak bisa langsung percaya gitu ya. Apa iya ya? Gitu. Apa mungkin ya? Mengapa hal ini terjadi? Mengapa kita bisa langsung seperti itu gitu reaksinya, responnya? Karena kita masih memakai pola pikir atau cara berpikir atau logika yang lama. Jadi ini seperti jalur di dalam otak kita, dalam pikiran kita yang terbiasa, yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kita sudah terbiasa melalui jalur itu. Ya, dan yang sudah terbentuk di dalam otak dan pemikiran kita. Ya, masih ingat apa yang diajarkan oleh hambanya Chris Wellington, itu sangat memberkati kami. Jadi ternyata yang membuat kita tidak percaya dan kita menyanggah atau tidak masuk akal gitu ya ini perkataan Tuhan, itu karena kita sudah ada jalur-jalur yang sudah merupakan jalur yang lebar, jalur yang gampang, jalur yang sudah biasa kita lewati. Jadi akhirnya begitu firman datang, kita hanya pakai jalur itu. Jalur pemikiran kita ada jalur pemikiran yang biasa kita pakai ya.
Jadi mengapa kita tidak mengalami perkataan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, padahal perkataan Tuhan tadi Tuhan jamin pasti terjadi. Tapi kita tidak mengalaminya. Karena kita belum membuat jalur yang baru dalam pikiran kita. Sekali lagi ya, mengapa kita tidak mengalami seperti apa kata Tuhan dalam hidup kita? Yaitu karena kita belum membuat jalur baru yang baru dalam pikiran kita, yaitu jalur yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena pikiran manusia kita ini seringkali bertentangan dengan apa kata Tuhan, ya. Jadi pikiran manusia kita ini bertentangan, seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi artinya kita tidak menjadi satu frekuensi dengan Tuhan, ya. Tidak satu, tidak gelombangnya tidak sama. Seperti contohnya kalau kita mau mendownload ya satu aplikasi di dalam perangkat kita. Nah, karena Wi-Fi-nya tidak bisa menangkap gelombang yang sama, maka tidak done, ya. Kita tidak bisa mendownload, tidak done gitu ya. Ini sama seperti itu. Ketika kita tidak menjadi satu frekuensi, kita tidak menjadi sama seperti apa kata firman Tuhan, maka semua tidak done dalam hidup kali. Seringkali kita manusia tuh berpikir begini. Kalau kita baca firman Tuhan yang luar biasa dari Tuhan, kita berpikir begini, nggak masuk akal ya. Atau kalau kita menghadapi satu kejadian atau sesuatu yang rasanya sulit sekali, kita berkata, waduh, rasanya mustahil deh terjadi kemenangan dalam hidupku. Atau kalau kita menghadapi masalah yang begitu pelik, begitu besar, kita berpikir, wah aku tidak sanggup untuk melewati masalah ini. Kali ini aku nyerah deh. Aku udah nggak sanggup lagi. Aku nggak mau deh, nggak mau lewatin seperti apa yang Tuhan mau aku lakukan. Aku jalan pintas, ya. Itu sering sekali karena pikiran kita yang menggiring kita ke arah itu. Pikiran manusia kitalah yang menghalangi atau yang membuat kita tidak menjadi seperti apa kata Tuhan. Saya ulangi ya. Pikiran manusia kitalah yang menghalangi atau membuat kita tidak mengalami atau tidak menjadi seperti apa kata Tuhan. Jadi masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi pada kita, pada pikiran kita, ya. Karena pikiran manusia bisa merupakan batu sandungan. Mari kita mau baca di dalam Matius 16 ayat 23. Ya, dikatakan demikian. Ketika Petrus katakan, wah, jangan terjadi engkau mengalami disalib dan sebagainya. Matius 16 ayat 23 mengatakan begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wow, firman ini membukakan kepada kami, kepada saya khususnya, dikatakan demikian. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Jadi, saya merenungkan, oh ternyata pikiran kita ini sering ditaburkan hal-hal pemikiran dari iblis. Sehingga kita berpikir sebagai manusia, kita mempunyai pikiran yang sudah dihasut atau dicemari oleh pikiran iblis. Dan apa kata Yesus? Yesus berkata, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Wow, mari kita lihat ya, apa batu sandungan itu? Batu sandungan adalah segala sesuatu yang menjegal kita, ya. Ya kalau kita jalan, tiba-tiba ada batu yang menonjol gitu atau batu yang berbeda gitu tingginya sehingga akhirnya kita tersandung. Nah, kita terjatuh,
maka kita akhirnya tidak sampai kepada tujuan kita, ya. Atau segala sesuatu, batu sandungan itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk sampai kepada tujuan. Dan tadi dikatakan, apa itu batu sandungan kita adalah pikiran manusia kita. Ya, kita mau baca di dalam Matius 16 ayat 23 TPT-nya ya. Baik, itu. Ya. Dikatakan demikian. Yesus berpaling kepada Petrus si batu karang dan berkata, "Menyingkirlah dari hadapanku, hai iblis. Kamu suatu penghinaan bagiku karena pikiranmu hanya dipenuhi dengan sudut pandang manusia, bukan jalan-jalan Allah." Wow. Yesus berkata, menyingkirlah dari hadapanku. Jadi pikiran-pikiran manusia kita yang sudah ditabur oleh iblis dengan pikiran-pikiran iblis itu, Yesus mau itu disingkirkan. Nah, karena itu merupakan satu penghinaan bagiku. Karena akhirnya kita nggak percaya kepada firman. Kita seperti tanda kutip menghina kebenaran firman itu. Dan dikatakan karena pikiranmu hanya dipenuhi dengan sudut pandang manusia, bukan jalan-jalan Allah. Wow. Jadi akhirnya pikiran manusia kita ini menjadi satu penghalang supaya agar firman Allah bisa dan dalam kehidupan kita. Nah, tahun ke depan kalau kita oleh pertolongan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan sudut pandang, tidak dipenuhi dengan sudut pandang manusia, melainkan dengan pola pikir atau pemikiran yang sesuai dengan jalan-jalan Allah, maka kita akan menjadi seperti apa kata Tuhan. Oleh karena itu, kita ini sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah satu pribadi yang diberikan kepada kita, satu anugerah, satu boleh dikatakan fasilitas, satu hal yang luar biasa. Pribadinya Allah itu ada bersama dengan kita, pribadi yang menyertai kita. Dialah yang menghibur kita, dialah yang menasehati kita, dialah yang menguatkan kita, dialah yang mengajar kita, dialah yang menolong kita, memimpin kita kepada kebenaran supaya pikiran kita bisa align, bisa selaras, bisa sepakat, dan menyatu dengan firman Tuhan. Amin. Sebab Roh Kuduslah yang menolong dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran yang merupakan kebenaran itu yang merupakan realitanya surga, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Amin. Nah, ketika kita oleh pertolongan Roh Kudus bisa atau dapat memahami bahwa kita harus menjadi seperti apa kata Tuhan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan cara dan dimensi yang berbeda dengan orang dunia. Karena standar hidup kita di dunia ini menjadi seperti apa kata Tuhan. Dan seperti apa yang Tuhan mau, yaitu kita hidup di dunia. Memang kita hidup di dunia, tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita mengalami realitanya yang di surga terjadi di bumi, terjadi dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita melihat bahwa hidup kita berbeda dan itu memuliakan Allah, itu memuliakan Bapa kita, itu membawa keharuman bagi Bapa kita. Amin. Wow, luar biasa ya, betapa luar biasanya kehidupan kita di dunia ini. Saya ketika merenungkan firman ini, saya sangat-sangat antusias dan sangat-sangat bersyukur untuk hidup yang ada di dunia ini, hidup kita di dunia ini adalah satu kesempatan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, untuk meninggikan Tuhan melalui hidup kita, untuk membawa keharuman bagi nama Tuhan melalui hidup kita, sehingga kehidupan kita juga menjadi tidak terbatas ya.
Mungkin bagi orang dulu, wah mustahil. Tetapi kita bersama dengan Allah kita dan janji-janji Allah yang terjadi dalam hidup kita menjadi tidak terbatas oleh anugerahnya. Amin. Nah, ketika kita menjadi seperti apa kata Tuhan, maka yang pertama kita boleh ditayangkan, Victor. Yang pertama adalah kita percaya dan kita mengerti serta menyadari bahwa kita berharga. Kita sangat dikasihi dan kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Jadilah pada kami seperti perkataanmu, bahwa kami ini sangat berharga. Kami ini sangat dikasihi. Dan kami ini adalah biji mata Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat 4. Silakan itu. Yesaya 43. Kita baca sama-sama ya. Inilah perkataan Tuhan bagi setiap kita wanitanya Allah hari ini, pagi ini ya. Tangkap firman Tuhan ini, ambil ini menjadi satu kebenaran yang kau miliki. Yesaya 43 ayat 4. Karena kamu berharga di mataku, dan karena aku sangat mengasihimu dan ingin menghormatimu, aku rela menyerahkan bangsa-bangsa sebagai barter untukmu, seseorang untuk menyelamatkanmu. Katakan amin Tuhan, terjadi menurut perkataanmu, bahwa kami berharga di matamu, Tuhan sangat mengasihi kami, dan Tuhan ingin menghormati kami. Wow, luar biasa. Wow, kami ini nilai kami lebih besar, lebih tinggi dari semua bangsa-bangsa dikatakan. Karena Tuhan mau barter untuk kami. Wow, luar biasa. Bukankah ini adalah perkataan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa? Apakah kita percaya dan mempercayai dan yakin bahwa firman ini buat kita secara pribadi, bahwa inilah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kemudian lanjut, Victor. Yang kedua, kita tidak takut dalam menghadapi masalah dan goncangan. Karena kita percaya bahwa kita dikasihi. Kita disertai Tuhan dan Tuhan akan membawa kita keluar menjadi pemenang. Wow, amin. Katakan, kami tidak takut dalam menghadapi masalah dan goncangan di tahun ke depan. Karena kami percaya bahwa kami dikasihi dan kami disertai Tuhan. Dan Tuhan membawa kami keluar menjadi pemenang. Baik, silakan firman-Nya Yesaya 43. Oke. Ya, tadi kan sudah dikatakan bahwa kita sangat dikasihi. Kalau kita sangat dikasihi, pikiran kita berkata, wah, berarti aku ini tidak akan mengalami hal yang sulit dong. Karena aku dikasihi, aku tidak akan mengalami hal-hal yang memberatkan aku begitu ya, atau tantangan. Tetapi mari kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 2 ya. TPT ya, kita baca sama-sama. Ketika kamu melalui laut yang dalam dan berbadai, kamu dapat percaya bahwa aku ada di sana bersamamu. Wow, firman Tuhan berkata, ternyata sebagai orang yang dikasihi, kita melalui laut yang dalam dan berbadai. Itu menggambarkan sesuatu situasi yang begitu mengerikan, yaitu laut yang dalam dan berbadai. Badai itu kan kita tahu sendiri ya, bagaimana badai itu bisa menerbangkan kita, menghancurkan kita. Tetapi ini kata Tuhan, kamu dapat percaya bahwa aku
ada di sana bersamamu. Katakan amin. Jadilah pada kami menurut perkataan-Mu Tuhan, bahwa sekalipun kami melalui laut yang dalam dan berbadai itu, kami dapat mempercayai perkataan-Mu Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah badai itu, di tengah laut yang dalam itu, di sana bersama kami. Katakan sekali lagi, amin. Kita lanjutkan. Ketika kamu melalui sungai-sungai yang mengamuk, kamu tidak akan dihanyutkan. Wow. Kita pun tidak luput untuk kita melalui sungai-sungai yang mengamuk. Sungai-sungai yang mengamuk, yaitu bukan sungai yang biasa, yang tenang-tenang, yang alirannya seperti apa ya, apa tuh riak-riak kecil begitu, tidak. Di sini dikatakan ketika kamu melalui sungai-sungai yang mengamuk. Sungainya itu sedang mengamuk, para wanitanya Allah. Sungainya itu sedang bukan lagi biasa-biasa. Dia mengamuk, artinya mungkin arusnya begitu deras dan akan bisa menghanyutkan kita. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata, kamu tidak akan dihanyutkan. Katakan amin. Amin ya. Nah, apalagi dikatakan oleh Tuhan? Ketika kamu berjalan melalui penganiayaan seperti api yang menyala-nyala. Coba baca pelan-pelan, pikirkan, masukkan di dalam renungkan ini. Dikatakan ketika kamu, yaitu kita, anak-anaknya ini, kekasih-kekasihnya Tuhan, berjalan melalui penganiayaan. Wah, kita kok ngalamin penganiayaan ya? Penganiayaannya seperti apa? Seperti api yang menyala-nyala. Wow, berarti penganiayaan itu bukan main-main, bukan biasa-biasa. Tetapi Tuhan katakan penganiayaan yang seperti api menyala-nyala. Betapa dahsyatnya penganiayaan itu. Tetapi apa yang kata Tuhan kepada kita? Kamu tidak akan terbakar. Nyala api itu tidak akan membahayakanmu. Katakan amin. Mengapa? Firman ini adalah jaminan perkataan yang dari Tuhan. Dan kita katakan, jadilah pada kami menurut perkataanmu. Jadi ke depan, di tahun yang mendatang, meskipun banyak berita datang, ada virus ini, ada COVID dan sebagainya, kita harus tahu janji Tuhan ini tadi di dalam Yesaya 43 ayat 2. Sekalipun kamu melalui laut yang dalam dan badai, artinya segala sesuatu yang menggoncangkan, sesuatu yang mengerikan, kamu dapat percaya. Kamu dapat percaya. Percayailah Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan katakan, ya kamu melalui sungai-sungai yang mengamuk. Wow, tahun ke depan mungkin ada sungai-sungai yang mengamuk. Arus yang begitu deras, arus yang begitu mengerikan di tengah dunia ini. Tetapi janji Tuhan apa? Kata Tuhan apa kepada kita? Kamu tidak akan dihanyutkan. Lalu apalagi ketika kamu berjalan dalam melalui penganiayaan seperti api yang menyala-nyala. Wow, penganiayaan yang nggak biasa-biasa. Tapi Tuhan katakan, kamu tidak akan terbakar. Nyala api itu tidak akan membahayakan kamu. Mari katakan bersama saya, jadilah pada kami menurut perkataanmu ya Allah. Amin. Ya, itu adalah satu jaminan yang Tuhan berikan. Kalau orang dunia mungkin mengalami semua ini, mereka habis, ya. Tetapi kita yang adalah anak-anak Tuhan dan yang berpegang kepada perkataan Tuhan, kita mengalami hal ini. Yang ketiga silakan Victor. Kita akan menjadi pribadi yang powerful, yaitu memiliki kuasa dan otoritas atas iblis karena kita menyatu dengan firman Tuhan dan kita membangun identitas kita sesuai dengan apa kata Tuhan. Lukas 4 ayat 3, silahkan.
Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, sesungguhnya suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini berbicara tentang ketika iblis menyodorkan perkataan, menyodorkan semua rancangannya kepada kita, atau berusaha untuk menggoyahkan identitas kita, seperti Yesus berkata, ada tertulis, manusia bukan dari roti saja. Jadi ketika kita diintimidasi, ketika kita berusaha digoyahkan dari identitas kita, kita katakan ada tertulis bahwa aku sangat dikasih oleh Allah, bahwa aku biji matanya Allah, ada otoritas, ada wibawanya Allah dalam hidup kita yang mematahkan semua perkataan iblis, semua intimidasi iblis, semua rancangan iblis dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita mau bersyukur untuk setiap perkataan Tuhan atas hidup kita. Yang keempat, mari kita baca yang keempat, kita tidak bisa ditipu oleh iblis karena kita hidup dalam kebenaran dan kita memiliki tembok kebenaran. Karena kebenaran adalah realitanya Tuhan dan realitanya surga. Jadi ketika kita hidup di dalam seperti apa kata Tuhan, jadilah padaku menurut apa kata Tuhan, maka kita itu hidup dalam kebenaran. Kita menyatu dengan firman-Nya. Kita ada di dalam kebenaran, ada di dalam firman, dan itulah yang membuat kita memiliki tembok kebenaran. Dan karena kebenaran itu realitanya Tuhan, realitanya surga, maka kita tidak akan bisa ditipu dan digoyahkan. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya. Kenapa? Karena iblis selalu, dia adalah bapa pendusta. Dia berusaha untuk menggoyahkan kita. Dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi kalau pikiran kita tidak diperbarui, kita tidak membuat jalur yang baru sesuai firman Tuhan, kita bisa melakukan keinginan-keinginan daripada iblis juga. Ia adalah pembunuh manusia dan akhirnya kita menjadi binasa, dibunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita akan bisa menjadi mangsanya iblis. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tahu bahwa iblis adalah pendusta, dan kita berkata bersama Roh Kudus, kami menundukkan semua pikiran kami kepada Kristus, kehendak Kristus dan perkataan Kristus, sehingga kita menutup semua pintu terhadap dustanya iblis. Amin. Yang kelima, silahkan Victor. Yang kelima adalah iblis. Ketika kita hidup di dalam seperti apa kata Tuhan, maka iblis tidak bisa mencuri damai sejahtera kita, membunuh iman kita, dan membinasakan kita. Sehingga kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan di dalam kebenaran, kasih, damai, sejahtera, dan sukacita. Ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Luar biasa ya. Jadilah seperti apa yang Tuhan katakan. Baik, yang keenam. Ya. Kalau kita hidupnya seperti apa kata Tuhan, maka kita hidup sama seperti Yesus hidup di dunia, yaitu menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Bukankah ini adalah sukacita bagi kita? Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Karena Yesus sudah ada di dalam kita dan dia akan menyatakan dirinya melalui hidup kita untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Katakan amin ya. Yang ketujuh, kita menjadi diri kita yang otentik ya.
kita ini di dalam hidup kita, kita ini sangat-sangat unik. Dan Tuhan menciptakan kita sebagai karya yang spesial. Pribadi lepas pribadi dibentuk oleh Tuhan secara spesial. Nah, seringkali kita di dalam kehidupan kita, mungkin kita waktu itu masih kuliah gitu ya. Terus orang tanya, kapan kuliah kamu selesai gitu ya? Atau kita setelah selesai kuliah ditanya lagi, kapan kamu menikah gitu ya? Kan sering ya, sering ditanya begitu ya. Itu merupakan intimidasi juga ya pada kita ya. Lalu nanti udah menikah, belum punya anak, ditanya lagi, kapan nih punya anak? Ya. Nah, itu adalah perkataan-perkataan orang bagi kita yang bisa mengintimidasi kita. Tetapi kalau kita tahu identitas kita tahu siapa diri kita yang otentik di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sangat percaya diri karena Tuhan. Karena kita tahu kita ada dalam rencana Tuhan. Mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10. PPT-nya kita mau baca. Ya, dikatakan kita sudah menjadi puisinya orang-orang yang diciptakan kembali, yang akan menggenapi tujuan hidup yang sudah diberikannya kepada kita masing-masing. Karena kita bersatu dengan Yesus yang diurapi, bahkan sebelum kita lahir, Allah sudah merencanakan lebih dulu tujuan hidup kita dan perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan untuk menggenapinya. Wow, di sini dikatakan kita sudah menjadi puisinya. Puisinya itu artinya adalah sesuatu yang indah, ciptaan yang merupakan mahakaryanya Tuhan atau masterpiece-nya Tuhan. Jadi, kalau kita menyadari bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan, Tuhan yang mengatakan bahwa kami dikasihi, Tuhan yang mengatakan bahwa kami dia berharga, Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menghormati kami. Jadi kita tidak perlu terintimidasi oleh apa kata orang. Tetapi biarlah pikiran kita penuh dan kita fokus kepada apa yang menjadi sudut pandang Tuhan dan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin ya. Kesimpulannya ya, bila diri kita atau hidup kita menjadi seperti apa kata Tuhan, maka kita akan mengalami rest ya, istirahat di dalam Tuhan. Kita akan mengalami situasi yang indah, yang rest di hadirat Tuhan dan menikmati kasih Tuhan. Karena kita akan hidup dan ada dalam sistemnya Tuhan. Ya. Segala sesuatunya bukan dengan kekuatan kita lagi, tetapi firman-lah yang bekerja di dalam kehidupan kita, menggenapi apa yang Tuhan suruhkan, tadi dikatakan, dan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah sungguh amat baik. Jadi di penghujung tahun ini, biar kita melihat diri kita seperti apa kata Tuhan. Dan masuk di dalam setiap kebenaran ini bahwa jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Dan kita rest di situ. Tuhan yang melakukan segala sesuatunya oleh firman-Nya yang penuh kuasa itu. Dan semua janji Tuhan bagi kita adalah sungguh amat baik. Dan inilah yang dinamakan realita yang di surga terjadi di bumi. Apa yang menjadi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang di surga bagi hidup kita, itu terjadi di bumi karena kita mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kita yakin dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa firman Tuhanlah ya yang pasti terjadi, yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, kita menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, pada pikiran firman. Nah, ini yang dikatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga di dalam kehidupan kita semua, kami semua.
sehingga Engkau ya Allah dimuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kami semua. Mari para wanitanya Allah katakan, amin. Amin.